masa. Yo, imale, yo. Pan. Jangan terlalu tinggi mengangkat kepala karena kesombongan. Kelak kamu akan tertunduk malu. Sebuah peribahasa yang menggambarkan bagaimana sulitnya Donald Trump menaklukkan Iran. Meskipun Presiden Amerika Serikat ini bersikukuh membombardir sejumlah kota Iran, tetapi Republik Islam Iran tidak akan pernah gentar. Ini menjadi kabar buruk untuk Trump yang tercekik habis oleh perlawanan Korps Garda Revolusi. IRGC baru saja melancarkan serangan bertubi-tubi yang menyasar puluhan pangkalan militer Amerika Serikat. Bahkan serangan kali ini cangkupan jangkauannya jauh lebih luas hingga pangkalan militer Yordania yang tepat bersebelahan dengan negara Israel. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, Trump mengaku ketakutan setengah mati karena kali ini dirinya menjadi target pembunuhan oleh sejumlah pejabat Iran. Apa langkah dan strategi yang diambil Trump? Kalau kita menilik bocoran dalam agenda rapat, Trump diam-diam sedang mempersiapkan perang panjang melawan Iran. Apakah Republik Islam Iran tengah siap menghadapi berbagai gempuran? Jauh sebelum itu, IRGC sudah selalu siap dan tidak akan pernah tunduk perintah apapun oleh Washington. Cetak Gol coba merangkum kekalahan telak Amerika dalam perang terbaru melawan Iran sebagai berikut. Serangan bertubi-tubi, Iran hancurkan pangkalan militer AS. Sikap kepala batu dan arogan nampak sudah mendarah daging di tubuh Donald Trump. Gejolak peperangan yang terjadi baru-baru ini gak lain dan gak bukan adalah ulah Presiden AS tersebut. Di saat Iran sedang mematuhi gencatan senjata, Trump justru ingin menunjukkan kekuasaannya. Setelah menggempur pelabuhan, militer Amerika kali ini membombardir sebuah jembatan kereta api di Iran. Video yang bersumber dari TRT World ini memperlihatkan bagaimana ledakan terjadi di Provinsi Golestan. Jembatan tersebut dihantam oleh rudal jelajah Amerika Serikat pada hari Kamis pagi kemarin. Dalam video tersebut nampak jelas jembatan ini mengalami kerusakan yang parah akibat serangan dari Amerika. Struktur bangunan terlihat jebol sehingga tidak layak untuk digunakan. Kementerian Kesehatan Iran melaporkan setidaknya 14 orang tewas, 78 orang lainnya dikabarkan mengalami luka-luka akibat rentetan serangan teranyar militer Amerika Serikat. Dari jumlah korban luka tersebut, sebanyak 47 orang masih dirawat di rumah sakit dan sisanya telah diperbolehkan pulang setelah menerima perawatan medis, kata Hossein Kermanpour selaku Humas Kementerian Kesehatan Iran. Donald Trump mengatakan tidak akan pernah berhenti menyerang Iran sampai kapanpun. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini merasa dipermainkan oleh pemimpin Iran yang diklaim membangkang. Kita mungkin akan menyerang mereka lagi dengan keras malam ini. Aku akan memberi mereka sedikit peringatan. Kita akan memberi mereka pukulan telak, tegas Trump. Apa respon IRGC terkait rencana penyerangan besar yang dilakukan Trump? Republik Islam Iran terkenal dengan bangsa Persia yang kuat dan tidak takut dengan berbagai ancaman. Iran bahkan meladeni Amerika dan menyatakan siap berperang panjang. Laksamana Madya Habibullah Sayari mengatakan Trump dan militer Amerika telah masuk ke dalam neraka. Musuh tahu bahwa jika mereka menyerang Iran, mereka akan masuk ke neraka yang tidak memiliki jalan keluar, kata Sayari. Apa yang diucapkan oleh Laksamana Madya Habibullah Sayari benar-benar bisa dibuktikan. Setelah kemarin melakukan serangan ke-85 pangkalan militer AS, kali ini IRGC menargetkan infrastruktur. Rudal-rudal Iran terus diluncurkan ke segala penjuru sebagai respon tegas perang.
Sirine di sejumlah pangkalan militer kembali meraung-raung yang menandakan akan ada perang besar dimulai. Gak hanya satu, IRGC meluncurkan ratusan rudal yang menghantam langsung ke pangkalan militer AS. IRGC menegaskan serangan ini ditunjukkan untuk memberikan pelajaran ke Amerika Serikat. Selain itu, serangan ini juga untuk mengenang para pejuang mereka yang telah gugur. Sebelumnya, sebanyak 8 personel IRGC tewas akibat serangan di Bandar Abbas. Korban tewas terdiri dari Kapten Ali Moeni dari Pangkalan Udara Syahid Yasini, Letnan 1 Ali Mahdi Zadeh, Letnan 2 Hamed Dorai, Sersan 2 Amir Hussein Ghasemi. Dalam perilisan rudal ke Pangkalan Amerika, IRGC menuliskan sebuah pesan berbahasa Persia. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, pesan ini bertuliskan untuk mengenang kepalan tangan pemimpin yang gugur, mereka yang mencari pembalasan atas kematian Khamenei. Kalau kita ibaratkan, Trump telah masuk ke dalam kandang singa yang cukup buas. Korps Garda Revolusi bahkan menantang sang presiden yang disebut tidak punya nyali. Pernyataan ini lagi-lagi disampaikan oleh Laksamana Habibullah Sayari, bersumber dari CBS News. Sayari mengatakan Iran tidak gentar oleh gertakan dan ancaman Trump. Jika kalian punya nyali, silakan datang ke Iran, tegas Kepala Staf dan Koordinator IRGC. Ibrahim Rezai juga menegaskan Iran tidak gentar oleh gertakan sambal Donald Trump. Juru bicara Komisi Keamanan Parlemen Iran ini siap menghadapi segala bentuk kejahatan AS. Kami siap menghadapi segala bentuk kejahatan dan kebejatan dari Trump, tegas Rezai. Pernyataan ini sekaligus membalas komentar Trump yang menyebut gencatan senjata telah berakhir. Saya pikir itu sudah berakhir. Saya tidak ingin berurusan lagi dengan mereka. Mereka sampah, mereka orang-orang sakit, mereka dipimpin oleh orang sakit jiwa, dan mereka orang-orang yang kejam dan brutal. Dan jika mereka memiliki senjata nuklir, mereka akan menggunakannya, kata Trump. Bahkan menurut bocoran dari berbagai media, Trump sedang mempersiapkan perang yang panjang. Media Israel yakni Channel 12 menuliskan saat ini sang presiden tengah menyusun skenario. Kita akan memberi mereka sedikit tamparan agar mereka mengerti bahwa kita tidak main-main, tulis media tersebut. Dihancurkan perlawanan negara sekutu sendiri. Seandainya perang benar-benar kembali pecah, Trump nampaknya telah menyeret Rusia, Cina. Mungkin ini hanyalah prediksi dan asumsi yang bisa saja benar ataupun salah. Kenapa bisa demikian? Karena serangan AS ke jembatan kereta api merupakan infrastruktur penting. Jembatan ini menjadi jalur perdagangan kereta api yang menghubungkan Cina Rusia. Dilansir dari Al Jazeera, jembatan kereta Oktaykan gak hanya menghubungkan Cina Rusia, melainkan juga Turkmenistan. Artinya ini tentu berpengaruh pada jalur logistik yang terhambat. Rusia sendiri menjadi negara yang dirugikan setelah Amerika menyerang jembatan ini. Negeri beruang merah menggunakan jalur ini untuk mengangkut barang ke Iran. Biasanya Rusia mengekspor beberapa kebutuhan pokok seperti biji-bijian hingga gandum. Gak hanya itu, negeri beruang merah juga kerap menjadikan jalur ini sebagai selundupan senjata. Gak mengherankan jika AS telah membuat satu dunia bergerak untuk melawan. Negara-negara Eropa khususnya NATO tetap pada pendiriannya, tidak membela AS dalam perang melawan Iran. Meskipun ada dukungan dari Mark Rutte, tetapi dukungan ini hanyalah sebatas omongan. Sekjen NATO ini mengatakan serangan Amerika ke Iran sangat diperlukan karena adanya pelanggaran gencatan. Saya pikir itu mutlak diperlukan karena ketika ada gencatan senjata dan Iran pada dasarnya yang melanggar gencatan tersebut. Menurut saya itu sangatlah penting bagi AS, tegas Mark Rutte. Tetapi ucapan Mark Rutte nggak bisa ditelan mentah-mentah sebagai dukungan. Karena pada hakikatnya sikap NATO adalah tidak membantu Amerika dalam bentuk apapun. Ibarat kakak adik, jika kakak berbuat kejahatan maka adik perlu melawan, tidak perlu mencontoh. NATO seolah ingin menyadarkan Trump bahwa tindakannya
bisa memicu eskalasi yang besar. Bahkan Presiden berambut pirang ini murka karena negara-negara NATO enggan membantu. Pernyataan Trump tersebut disampaikan dalam KTT NATO di Ankara, Turki. Trump bahkan ngambek dan mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak membutuhkan NATO. Mengapa kita menghabiskan ratusan miliar dolar ketika mereka tidak ada untuk kita? Kita selalu ada untuk mereka, tegas Trump. Menurut Trump, Amerika sama sekali nggak butuh bantuan dari NATO. Tetapi sang presiden mengatakan aliansi ini selalu menguji kesetiaan dari negeri Paman Sam. Saya sedang menguji apakah mereka akan ada di sana atau tidak. Karena saya sudah lama mengatakan bahwa kami membantu mereka, tambah Trump. Sebelumnya, Trump sudah beberapa kali mengecam NATO yang dinilai sudah nggak sejalan. Bahkan sang presiden mengancam akan membiarkan NATO menderita. Saking murkanya, Trump beberapa bulan lalu mengancam akan ada gejolak baru di tanah Eropa. Bersumber dari CNBC Indonesia, Trump menyebut jika Eropa terus menentang kebijakannya, mulai dari menolak menyerahkan Greenland hingga tidak mendukung blokade Selat Hormuz. Pria kelahiran New York ini kemudian menyampaikan pernyataan yang cukup serius ke negara NATO. Setelah sebelumnya mengancam bakal keluar dari aliansi NATO, ancaman kali ini cukup serius. Dengar, kita pergi ke NATO. Saya tidak meminta dengan sangat kuat. Saya hanya bilang, hey, jika kalian tidak ingin membantu, kami tidak akan membantu kalian, tegas Trump. Trump mengejek NATO sebagai aliansi macan kertas yang sudah disusupi banyak kepentingan politik. Bahkan baru-baru ini Trump akan membuat kebijakan perdagangan yang merugikan Spanyol. Bersumber dari CNN Indonesia, Trump perintahkan Menteri Keuangan AS untuk menghentikan seluruh hubungan perdagangan negaranya dengan negeri Matador. Trump menyebut Spanyol sebagai mitra yang mengerikan karena enggan menambah anggaran pertahanan yang diminta AS. Sepatu sneakers pria berwarna hitam kini ada diskon hingga 63%. Cek linknya di bawah ini. Trump Netanyahu dalam bahaya ditargetkan untuk dilenyapkan. Meski telah diperangi oleh Eropa, Amerika justru tetap menganggap sepele. Trump tetap mengobarkan api peperangan terhadap Iran dan bahkan siap menghancurkan negeri para mullah. Sang presiden bahkan mengatakan bisa menghancurkan Iran setiap saat. Lihat, kami akan menang dengan satu atau lain cara. Lebih baik kita segera bersepakat, atau kami akan menyelesaikan pekerjaan kami. Oke? Dan tidaklah sulit untuk menyelesaikan pekerjaan kami, tegas Trump. Tetapi yang perlu diingat, Trump seolah mulai keringat dingin dengan ancaman dari Iran. Sang presiden menyebut dirinya adalah target pembunuhan nomor 1 di Iran. Mereka memiliki para pemimpin, namun mereka telah tiada. Mereka memiliki barisan pemimpin lain, mereka pun bisa saja tiada. Saya juga bisa saja tiada, karena saya adalah target pembunuhan nomor 1 mereka, kata Trump. Meski menjadi target pembunuhan, Trump mengaku gak khawatir. Menurutnya, dia hanya menjalankan tugas sebagai Presiden Amerika Serikat dan itu sudah dianggap menjadi resiko. Kehidupan Presiden sangat berbahaya dengan resiko 5,2%. Bandingkan dengan pembalap mobil atau penunggang banteng yang resikonya hanya 1/10 dari 1% angka. 5,2% bagi Presiden berarti Anda terancam tidak selamat. Di saat situasi yang genting Israel kembali memperkeruh suasana. Menurut laporan, negeri Zionis menjadi dalang di balik serangan yang terjadi di kawasan Iran Selatan. Media Iran yakni Mer News mengabarkan terjadinya 3 ledakan di Kondarak. Ledakan ini terjadi menyusul serangkaian serangan yang menyasar sejumlah lokasi di Iran Selatan. Sama seperti Trump, Benjamin Netanyahu juga menjadi target untuk dilenyapkan Iran. Pengen celana kargo tapi budget kamu pas-pasan? Buruan beli celana kargo dari brand Aufco. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kekalahan telak Amerika Israel dalam perang melawan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ketegangan akan semakin terus terjadi?
Bagaimanakah Iran menghadapi segala kemungkinan serangan besar dari Amerika Israel? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.